Tapi ada sesuatu yang menahanmu, sebuah firasat buruk, rasa takut yang menjalar hingga ke tulang. Pernahkah kamu merasa ada sesuatu yang mengawasi dari balik kegelapan? Sesuatu yang tidak terlihat, namun kehadirannya begitu nyata. Rini dan Nina, dua sahabat yang tidak pernah menyangka langkah mereka ke dalam rumah tua itu akan mengungkap rahasia kelam yang seharusnya tetap terkubur. Tapi kini, semuanya telah terlanjur. Bayangan-bayangan di dinding, suara langkah kaki di loteng, dan bisikan yang terus membayangi di setiap sudut. Mereka terperangkap dalam lingkaran kutukan yang tidak bisa dihentikan hanya dengan melarikan diri. Ada yang bersembunyi di balik cermin, sesuatu yang haus, sesuatu yang menunggu. Dan saat mereka pikir semuanya telah berakhir, suara itu kembali berbisik. Kalian tidak akan pernah lepas dariku. Siapkan dirimu, karena yang akan kamu saksikan adalah kengerian yang nyata. Jangan berpaling, jangan berkedip, karena dalam kegelapan, mereka selalu ada. Apakah kamu berani menonton hingga akhir? Perpindahan ke rumah baru seharusnya menjadi langkah awal menuju kehidupan yang lebih baik. Itulah yang ada di pikiranku saat pertama kali memutuskan untuk tinggal lebih dekat ke pabrik tempatku bekerja. Pekerjaanku sebagai ketua divisi di bagian packing di perusahaan minuman ringan memang cukup menyita waktu dan tenaga. Tinggal lebih dekat dengan pabrik berarti aku bisa lebih efisien dalam bekerja dan tidak terlalu lelah di perjalanan. Namun, aku tidak pernah menyangka bahwa kepindahanku ini akan menjadi awal dari serangkaian peristiwa yang mengubah hidupku. Rumah baruku tidaklah besar. Bangunan sederhana dengan 2 kamar tidur, satu untukku dan satu lagi untuk Nina, sahabat sekaligus rekan kerjaku di bagian marketing. Rumah ini memiliki ruang tamu kecil yang cukup nyaman, dapur sederhana yang langsung menghadap halaman belakang, dan kamar mandi yang terletak di sudut ruangan. Yang sedikit mengganggu adalah lokasinya yang berbatasan langsung dengan hutan jati yang lebat. Meskipun aku bukan tipe orang yang mudah takut, ada sesuatu yang terasa berbeda dengan hutan itu. Suara gesekan dedaunan yang tertiup angin sering terdengar seperti bisikan-bisikan halus di malam hari. Aku dan Nina menata rumah ini dengan penuh semangat. Kami membeli beberapa perabot baru, menata dekorasi agar terasa lebih nyaman, dan bahkan menanam beberapa tanaman hias di teras untuk menambah kesan asri. Awalnya, semuanya terasa baik-baik saja. Tidak ada kejadian aneh, tidak ada suara-suara mencurigakan di malam hari, dan tidak ada hal yang membuatku merasa tidak nyaman. Namun, ada satu hal yang cukup mengganggu sejak hari pertama kami pindah. Seorang tetangga tua yang tinggal di rumah di seberang jalan seringkali menatap rumah kami dengan ekspresi yang sulit diartikan. Setiap pagi, saat aku bersiap berangkat kerja, dia selalu berdiri di teras rumahnya, menatap lurus ke arah kami. Sesekali, dia mengangguk kecil, seolah memberikan peringatan yang tak terucap. "Bu, ada apa ya dengan rumah ini?" tanyaku suatu pagi kepada pemilik warung di ujung jalan. Wanita itu hanya tersenyum kecut, lalu menjawab dengan nada datar, "Nggak apa-apa, Mbak. Rumah itu cuma punya sejarahnya sendiri." Aku tidak terlalu memikirkan ucapan itu. Bagiku, ini hanya rumah biasa yang butuh kehangatan dan cinta dari penghuninya agar terasa lebih hidup. Tapi semakin hari, ada sesuatu yang terasa aneh di rumah ini. Bukan suara-suara aneh atau benda yang berpindah sendiri seperti di film-film horor, melainkan perasaan. Perasaan tidak nyaman yang semakin kuat ketika matahari mulai terbenam. Nina juga merasakan hal yang sama. Suatu malam, saat kami sedang menonton film di ruang tamu, dia tiba-tiba berkata, "Rin, kamu ngerasa nggak sih kalau rumah ini gimana ya? Kayak ada yang ngawasin kita." Aku menoleh padanya, mencoba membaca ekspresinya. "Maksudmu?" "Iya, nggak tahu kenapa. Aku sering merasa kayak ada yang berdiri di belakang aku pas lagi di dapur. Padahal, kalau aku lihat, nggak ada siapa-siapa,
Nina menjelaskan dengan nada ragu. Aku mencoba menenangkan Nina, mengatakan bahwa mungkin itu hanya perasaan saja, efek dari kelelahan kerja dan suasana rumah yang masih baru. Tapi jauh di dalam hati, aku mulai merasakan hal yang sama. Malam-malam di rumah baru mulai terasa semakin panjang dan mencekam. Kami sering terbangun di tengah malam karena suara-suara aneh dari hutan belakang. Terkadang suara ranting yang patah, terkadang suara seperti langkah kaki yang berusaha bergerak diam-diam. Aku sering mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya hewan liar, tapi entah kenapa, setiap kali suara itu terdengar, aku merasa ada sesuatu yang jauh lebih besar dari sekedar binatang di luar sana. Suatu malam, aku memberanikan diri untuk membuka jendela kamar dan mengintip ke arah hutan. Pohon-pohon jati yang berdiri tegak di bawah sinar bulan tampak biasa saja, tapi ada sesuatu yang aneh. Bayangan gelap yang bergerak di antara pepohonan. Aku mengerjap beberapa kali, berusaha meyakinkan diri bahwa itu hanya imajinasi, tapi bayangan itu terus ada. Seperti seseorang atau sesuatu yang sedang mengintai dari kejauhan. Aku menutup jendela dengan cepat dan berlari ke kamar Nina. Dia sudah tertidur, napasnya teratur. Aku berdiri di depan pintunya, mendengarkan keheningan malam yang terasa begitu mencekam. Keesokan harinya, aku menceritakan semuanya pada Nina. Dia tertawa, mencoba menenangkan diriku dengan berkata bahwa mungkin aku terlalu capek dan stres. Tapi aku tahu, aku tidak membayangkan hal itu. Dari hari ke hari, rasa takut itu semakin nyata. Barang-barang di rumah mulai berpindah tempat dengan sendirinya. Kadang-kadang kami mendengar suara ketukan di dinding tanpa alasan yang jelas. Tapi yang paling menakutkan adalah perasaan bahwa kami tidak pernah benar-benar sendirian di dalam rumah ini. Puncaknya, suatu malam aku terbangun karena mendengar suara bisikan. Samar, hampir seperti angin, tetapi jelas terdengar seperti ada seseorang yang berbisik tepat di telingaku. Aku menoleh, tidak ada siapa-siapa. Aku berusaha mengatur napas, tapi tiba-tiba jendela kamar bergetar pelan. Seolah ada sesuatu yang mencoba masuk. Aku segera membangunkan Nina, dan bersama-sama kami berusaha menguatkan diri. Aku mencoba menelepon seseorang, tapi sinyal tiba-tiba hilang. Jantungku berdegup semakin kencang, dan saat kami mencoba keluar dari kamar, pintu depan rumah berderit pelan seolah terbuka dengan sendirinya. Aku memberanikan diri untuk melangkah ke ruang tamu. Langkah kakiku terasa berat, dan Nina menggenggam tanganku erat-erat. Saat kami mendekati pintu, terdengar suara napas berat dari luar, seolah sesuatu sedang menunggu kami di sana. Dan itulah awal dari segalanya. Aku tidak tahu apakah ini hanya permainan pikiran atau memang ada sesuatu di rumah ini. Tapi semakin lama aku tinggal di sini, semakin aku merasa bahwa ada mata yang terus mengawasi, menunggu, dan bersiap mengambil langkah selanjutnya. Hari demi hari di rumah baru ini berlalu dengan semakin banyak kejadian aneh yang sulit dijelaskan. Aku dan Nina mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Namun kami terus berusaha mengabaikan dan meyakinkan diri bahwa itu hanya ilusi belaka. Pagi itu, saat aku sedang bersiap untuk berangkat kerja, aku menemukan sesuatu yang membuat bulu kuduku berdiri. Ada jejak kaki berlumpur di lantai ruang tamu, padahal malam sebelumnya aku sudah membersihkannya dengan teliti. Jejak itu berlanjut menuju ke arah dapur dan berhenti di depan lemari penyimpanan alat makan. Aku dengan hati-hati membuka lemari itu, tetapi tidak menemukan apapun selain piring dan gelas seperti biasa. Nina, kamu tadi malam jalan-jalan keluar rumah nggak? Tanyaku dengan ragu. Nina yang sedang menyesap kopinya mengernyitkan dahi. Nggak, aku bahkan nggak keluar dari kamar semalaman. Kenapa, Rin? Aku ragu untuk menceritakan apa yang kulihat. Tapi akhirnya aku menunjukkan jejak kaki tersebut. Nina terdiam sejenak, ekspresinya berubah tegang.
Kita harus lebih berhati-hati, ucapnya pelan. Sepanjang hari di pabrik, aku merasa pikiranku tak bisa lepas dari kejadian pagi tadi. Aku berusaha fokus pada pekerjaanku, namun ada perasaan gelisah yang terus menghantui. Ketika jam makan siang tiba, aku dan Nina duduk bersama di kantin, dan akhirnya aku memutuskan untuk menceritakan lebih banyak tentang firasat aneh yang aku rasakan. Aku juga pernah dengar suara-suara di malam hari, Rin. Suara langkah kaki di lorong rumah. Tapi saat aku cek, nggak ada siapa-siapa, ucap Nina dengan suara pelan. Aku menggigit bibir bawah, mencoba berpikir jernih. Apa kita harus mencari tahu tentang sejarah rumah itu? Mungkin ada sesuatu yang terjadi di sini sebelum kita datang. Sepulang kerja, aku dan Nina mampir ke warung Bu Siti di ujung jalan, berharap bisa menggali lebih dalam tentang sejarah rumah yang kami tempati. Setelah beberapa percakapan basa-basi, aku akhirnya memberanikan diri bertanya, "Bu, sebenarnya apa yang terjadi di rumah kami?" Ada yang bilang rumah itu punya sejarah sendiri. Bu Siti terdiam sejenak, lalu menarik napas dalam sebelum berkata, "Dulu pernah ada keluarga yang tinggal di sana, tapi semuanya hilang tanpa jejak. Suami, istri, dan anaknya lenyap begitu saja. Beberapa orang bilang mereka pergi begitu saja, tapi ada yang percaya ada hal lain yang terjadi. Sejak itu, gak ada yang mau tinggal di rumah itu lebih dari beberapa bulan." Darahku berdesir mendengar cerita itu. Aku menoleh ke arah Nina yang wajahnya sudah pucat. Kami mengucapkan terima kasih pada Bu Siti dan segera kembali ke rumah. Malam itu, suasana di rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Aku dan Nina berusaha mengabaikan rasa takut yang mulai menjalar di tubuh kami. Kami mencoba tidur lebih awal, tapi tengah malam aku kembali terbangun oleh suara ketukan di jendela kamarku. Aku bangkit perlahan dan dengan tangan gemetar, aku membuka tirai. Di luar sana, dalam kegelapan pekat, aku bisa melihat siluet seseorang berdiri di bawah pohon jati. Sosok itu tinggi dan kurus, hanya berdiri dia memandang ke arah rumah. Aku berusaha mengatur napas, dan tiba-tiba sosok itu menghilang begitu saja, seperti tertelan bayangan malam. Aku terjatuh ke lantai dengan napas memburu, dan suara ketukan itu kembali terdengar, kali ini dari pintu kamar Nina. Aku segera berlari ke kamar Nina, dan dia juga tampak ketakutan. "Rin, aku dengar suara langkah kaki di lorong rumah tadi," bisiknya. Kami berdua duduk di sudut ruangan, saling menggenggam tangan. Setiap detik terasa begitu lama. Aku mencoba menelepon seseorang, tapi sinyal ponselku tiba-tiba hilang. Aku melihat ke jendela dan merasa seperti ada bayangan yang berlalu dengan cepat. Setelah beberapa saat, suasana kembali hening. Kami berusaha untuk tidur, namun suara aneh itu kembali muncul. Suara seperti furnitur yang diseret di lantai atas. Padahal kami tahu rumah ini tidak memiliki lantai atas. Esok paginya, aku dan Nina memutuskan untuk berbicara dengan Pak Sarman, satpam kompleks yang sudah lama tinggal di daerah ini. "Pak, kami merasa ada sesuatu yang gak beres di rumah kami. Apa Bapak pernah dengar cerita aneh?" tanyaku. Pak Sarman menatap kami dengan ekspresi serius. "Mbak, rumah itu dulu tempat kejadian aneh. Ada seorang pria yang dulu tinggal di sana. Dia sering terlihat berbicara sendiri di malam hari, lalu suatu hari, dia ditemukan tergantung di pohon jati belakang rumah. Sejak itu, setiap penghuni yang pindah ke sana selalu mengalami gangguan." Aku dan Nina saling berpandangan. Perasaan takut itu kembali datang, semakin kuat. Malamnya, kami berencana tidur bersama di ruang tamu, merasa lebih aman jika bersama. Tapi menjelang tengah malam, suara langkah itu datang lagi, kali ini lebih dekat. Kami memutuskan untuk keluar rumah dan tidur di dalam mobil. Ketika aku duduk di kursi kemudi,
aku melihat ke rumah melalui kaca spion. Di salah satu jendela kamar, sosok itu berdiri diam, menatap kami. Aku tak tahu apakah aku hanya berhalusinasi atau memang ada sesuatu yang mengincar kami. Aku mencoba menyalakan mobil, namun mesin tidak mau menyala. Nina gemetar di kursi sampingku. Rin, kita nggak bisa di sini. Kita harus keluar dari sini sekarang juga. Aku mencoba berulang kali, dan akhirnya mesin menyala. Dengan panik, kami meninggalkan rumah itu. Tetapi di kaca belakang, aku bisa melihat bayangan itu bergerak. Setelah kejadian malam itu, aku dan Nina akhirnya memutuskan untuk tidak kembali ke rumah. Kami menginap di sebuah penginapan kecil di dekat pabrik untuk sementara waktu. Namun, meskipun kami berada di tempat yang berbeda, rasa takut dan kecemasan tetap menghantui kami. Di penginapan, aku duduk di tepi ranjang, memandang keluar jendela. Lampu jalan yang redup membuat bayangan pohon terlihat begitu menyeramkan. Nina duduk di sudut ruangan, memeluk lututnya dengan ekspresi yang sulit diartikan. Kita nggak bisa terus kayak gini, Rin, katanya dengan suara pelan. Kita harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di rumah itu. Aku mengangguk pelan, meskipun dalam hati aku merasa ragu. Namun, aku tahu kami tidak bisa terus-menerus menghindar. Esok paginya, kami memutuskan untuk kembali ke rumah dan menghadapi apapun yang terjadi di sana. Saat kami tiba di rumah, suasana terasa lebih sunyi dari biasanya. Seperti ada sesuatu yang menunggu kedatangan kami. Dengan langkah ragu, aku membuka pintu dan masuk ke dalam. Udara di dalam rumah terasa dingin dan lembab, seolah-olah rumah ini telah lama ditinggalkan. Kami mulai memeriksa setiap sudut rumah dengan hati-hati. Aku berjalan ke arah ruang tamu dan melihat sesuatu yang membuatku merinding. Tirai di jendela bergoyang perlahan, padahal tidak ada angin sama sekali. Nina berdiri di belakangku, wajahnya pucat pasi. Rin, ada yang aneh di sana, bisiknya sambil menunjuk ke arah tangga yang menuju ke loteng. Aku menelan ludah dan memberanikan diri untuk naik ke atas. Tangga kayu itu berderit pelan di setiap langkahku, seolah-olah menahan sesuatu yang berat. Saat aku sampai di atas, aku melihat pintu loteng sedikit terbuka. Aku mengulurkan tangan untuk membukanya lebih lebar, dan saat itu juga angin dingin menyergap wajahku. Di dalam loteng yang gelap, aku bisa melihat tumpukan barang-barang lama yang berdebu. Namun, ada satu hal yang menarik perhatianku. Sebuah bingkai foto tua tergeletak di lantai. Dengan hati-hati, aku mengambilnya dan membersihkan debunya. Di foto itu, ada sebuah keluarga, seorang pria, seorang wanita, dan seorang anak kecil. Wajah mereka terlihat bahagia, tetapi ada sesuatu yang janggal. Mata mereka seperti mengikuti setiap gerakanku. Nina yang melihat fotoku bertanya, "Siapa mereka, Rin?" Aku menggelengkan kepala. Aku nggak tahu, tapi kita harus mencari tahu lebih banyak. Mungkin ini keluarga yang diceritakan Bu Siti. Tiba-tiba, terdengar suara berisik dari sudut loteng. Kami berdua sontak mundur dan memandang ke arah sumber suara. Sebuah kotak kayu jatuh dari rak dan isinya berhamburan ke lantai. Aku mendekati kotak itu dan menemukan beberapa surat tua yang sudah menguning. Aku mengambil salah satu surat dan membaca isinya dengan hati-hati. Mereka akan datang. Aku tidak bisa lari lagi. Mereka ada di mana-mana. Aku bisa mendengar mereka di malam hari. Tulisan itu berakhir dengan noda tinta yang berceceran seperti ditulis dengan tangan yang gemetar. Aku menelan ludah dan menoleh ke arah Nina. Kita harus keluar dari sini. Sekarang juga. Namun, saat kami berbalik menuju tangga, terdengar suara langkah kaki di bawah. Langkah kaki yang berat dan menyeret sesuatu sedang menunggu di bawah sana. Aku dan Nina saling berpandangan,
Napas kami tercekat. Aku meraih tangannya dengan erat dan mengintip ke bawah melalui celah tangga. Bayangan hitam samar-samar terlihat di dekat pintu masuk. Perlahan, suara napas berat terdengar, mendekat semakin dekat. "Nina, kita harus tetap tenang," bisikku. Kami beringsut perlahan ke arah jendela kecil di loteng. Aku mencoba mendorongnya, tapi kayu tua yang melapisinya begitu keras. Nina membantu dengan tangannya yang gemetar. Saat jendela terbuka, udara dingin malam menyambut kami. Aku melihat ke bawah, jaraknya terlalu tinggi untuk melompat. Tiba-tiba, suara derak kayu terdengar di belakang kami. Aku menoleh cepat. Di sudut loteng, sesuatu bergerak. Sesosok bayangan samar berdiri diam di sana, hanya menatap dengan mata kosong yang menyala redup. Nina berbisik panik, "Rin, ayo cepat." Aku tak punya pilihan lain. Dengan nekat, aku melewati jendela dan meraih talang air di sisi rumah. Perlahan aku turun, diikuti oleh Nina. Begitu kaki kami menyentuh tanah, suara pintu loteng terbanting keras. Kami berlari secepat mungkin menuju jalanan. Saat kami mencapai mobil, aku mencoba menyalakan mesin, tetapi mobil tetap mati. Jantungku berdegup kencang, peluh membasahi wajahku. Aku melihat kembali ke rumah, tirai di jendela bergerak sendiri, seakan ada yang mengintip dari dalam. Akhirnya, mesin mobil menyala dan kami melaju pergi, meninggalkan rumah itu dalam kegelapan. Tetapi aku tahu, kami belum benar-benar bebas dari bayangan yang bersemayam di balik tirai rumah itu. Ketika kami melaju menjauh, aku mencoba menenangkan diri dengan bernapas dalam-dalam. Namun, ketika aku melihat spion, sesuatu yang tak masuk akal terjadi. Sosok bayangan itu terlihat berdiri di tengah jalan, menatap kami dengan mata kosong yang mengerikan. Aku mempercepat laju mobil, tetapi bayangan itu terus terlihat, semakin dekat seolah mengejar kami. Perjalanan malam itu terasa seperti mimpi buruk yang tak kunjung berakhir. Setiap kali aku menoleh ke spion, bayangan itu masih ada. Nina mulai terisak di kursi samping, ketakutan yang dirasakan semakin nyata. Aku berusaha fokus ke jalan, namun tiba-tiba suara ketukan terdengar di kaca belakang mobil, membuat bulu kuduku meremang. Malam itu terasa begitu panjang. Setelah akhirnya berhasil menjauh dari rumah yang penuh misteri itu, aku dan Nina tetap merasa gelisah. Mesin mobil yang sempat sulit dinyalakan seolah menjadi pertanda bahwa sesuatu masih mengikuti kami. Jalanan yang lengang dan hanya diterangi lampu jalan yang remang membuat suasana semakin mencekam. "Rin, aku nggak tahu harus bagaimana lagi. Rasanya kita nggak bisa kabur dari ini semua." Suara Nina bergetar, air mata menggenang di matanya. Aku menggenggam tangannya, berusaha memberikan sedikit ketenangan. "Kita harus mencari tahu lebih dalam. Kita nggak bisa terus lari, Nin. Harus ada penjelasan di balik semua ini." Tanpa berpikir panjang, aku memutuskan untuk kembali ke rumah Bu Siti. Wanita itu satu-satunya orang yang tampaknya tahu banyak tentang rumah yang kami tempati. Sesampainya di rumahnya, suasana begitu sepi. Aku mengetuk pintu beberapa kali, namun tidak ada jawaban. "Bu Siti, ini saya, Rini," seruku dengan suara yang cukup keras. Pintu akhirnya terbuka perlahan, dan dari dalam muncul Bu Siti dengan wajah pucat. Dia tampak kaget melihat kami berdiri di depan rumahnya pada jam selarut ini. "Astaga, kalian kenapa kembali? Masuklah cepat, ini bukan waktu yang aman untuk berada di luar," ucapnya sambil menarik kami masuk. Setelah duduk di ruang tamu yang penuh dengan perabotan antik, aku menceritakan semua kejadian yang kami alami. Mulai dari suara langkah kaki di rumah, foto misterius di loteng, hingga sosok bayangan yang terus menghantui kami. Bu Siti menarik napas panjang, lalu berkata dengan nada pelan,
rumah itu memang menyimpan banyak rahasia. Keluarga yang tinggal di sana dulu, mereka menghilang tanpa jejak. Ada yang bilang mereka pindah, tapi aku tahu yang sebenarnya. Ada sesuatu yang lebih kelam yang terjadi. Aku dan Nina saling berpandangan. Apa maksud ibu? Apa yang sebenarnya terjadi? Tanyaku penasaran. Bu Siti berjalan menuju rak tua di sudut ruangan, mengambil sebuah buku catatan berdebu, lalu menyerahkannya padaku. Ini adalah catatan dari seorang pria yang dulu tinggal di sana. Ia mencoba mengungkap misteri yang ada di rumah itu, tetapi akhirnya dia pun hilang. Bacalah ini dengan hati-hati. Aku membuka buku itu dan mulai membaca halaman pertama. Tulisan tangan di dalamnya tampak terburu-buru dan penuh coretan. Kata-kata seperti, mereka ada di mana-mana, dan tidak ada tempat yang aman, muncul berulang kali di beberapa halaman. Semakin aku membaca, semakin aku merasa ada sesuatu yang mengawasi kami. Udara di dalam rumah Bu Siti terasa semakin berat, seolah ada mata yang terus mengintai dari sudut gelap. Bu, apa ini semua ada hubungannya dengan loteng rumah kami? Tanya Nina dengan suara bergetar. Bu Siti mengangguk pelan. Loteng itu adalah tempat mereka pertama kali muncul. Keluarga itu sering mendengar suara-suara aneh di sana, hingga suatu malam, anak mereka menghilang begitu saja. Aku merasa napasku semakin sesak. Kami menemukan surat di loteng. Surat itu berisi peringatan, kataku sambil menunjukkan lembaran surat yang kami bawa dari rumah. Bu Siti menatap surat itu lama, lalu berkata, "Jika kalian ingin menghentikan ini semua, kalian harus kembali dan mencari akar dari kutukan ini. Tapi hati-hati, karena mereka tidak akan membiarkan kalian pergi dengan mudah." Malam itu, aku dan Nina memutuskan untuk kembali ke rumah. Dengan buku catatan dan surat misterius di tangan, kami tahu bahwa perjalanan ini baru saja dimulai. Saat kami tiba di rumah, suasana terasa lebih menegangkan. Begitu kaki kami melangkah ke dalam rumah, suara langkah kaki samar terdengar dari lantai atas. Aku menelan ludah, berusaha menenangkan diri. "Rin, aku takut," Nina berbisik, tangannya mencengkram lenganku erat. Aku mengambil senter dari dalam tas dan mulai menyusuri koridor gelap menuju loteng. Setiap langkah terasa berat, seolah rumah ini semakin hidup dan menyadari kehadiran kami. Tiba-tiba, terdengar suara bisikan halus, seperti suara anak kecil yang tertawa di kejauhan. Saat kami sampai di loteng, aku menyorotkan senter ke sudut-sudut ruangan. Aku melihat sesuatu yang belum pernah kulihat sebelumnya, sebuah cermin besar tua yang berbingkai kayu ukiran. Refleksi kami terlihat, namun sesuatu yang lain juga tampak di sana. Bayangan seorang anak kecil dengan wajah pucat berdiri di belakang kami di dalam pantulan cermin. Aku berteriak dan membalikkan badan, namun tidak ada siapa-siapa di belakang kami. "Kita harus keluar dari sini," teriakku sambil menarik Nina. Namun sebelum kami bisa bergerak, pintu loteng tertutup dengan sendirinya. Angin dingin kembali berembus, membawa aroma yang tidak menyenangkan. Aku bisa mendengar suara langkah mendekat, tetapi dari mana? Kami terjebak. Nina mulai menangis, sementara aku mencoba mencari cara keluar. Aku mengambil buku catatan yang diberikan Bu Siti dan membalik beberapa halaman. Salah satu halamannya berisi diagram aneh dengan tulisan dalam bahasa yang tidak aku mengerti. "Nina, coba baca ini. Mungkin ini bisa membantu kita," kataku. Namun sebelum Nina bisa bereaksi, lampu senterku berkedip-kedip, dan dalam kegelapan itu, aku merasa ada sesuatu yang merayap di belakangku. Nafasku tercekat, dan bulu kuduku meremang. Kemudian, cermin besar itu mulai bergetar. Seolah ada sesuatu yang ingin keluar dari dalamnya. Aku dan Nina mundur perlahan, tetapi suara berderak tiba-tiba terdengar dari dalam cermin.
sebuah tangan pucat perlahan muncul dari dalam kaca, diikuti oleh wajah yang sangat familiar wajahku sendiri, namun dengan ekspresi yang kosong dan menyeramkan. Aku tahu, malam ini akan menjadi malam terpanjang dalam hidup kami. Dari balik cermin, terdengar suara tangisan samar, seperti memanggil nama kami berulang kali. Rini, Nina. Suara itu semakin jelas, seolah berasal dari dunia lain. Kami berdua terpaku, tak bisa bergerak, hingga bayangan di cermin mulai melangkah keluar, mendekati kami dengan langkah perlahan, namun pasti. Setelah malam yang panjang dan penuh ketakutan di loteng rumah, aku dan Nina akhirnya berhasil keluar. Namun, sejak kejadian itu, sesuatu terasa berbeda. Aku merasa seperti ada yang selalu mengawasi kami, bahkan di siang hari sekalipun. Setiap langkah kami seolah diawasi oleh mata tak kasat mata yang mengintai dari bayang-bayang. Pagi itu, kami memutuskan untuk tidak lagi tinggal di rumah itu, tetapi pertanyaan-pertanyaan terus menghantui. Siapa sebenarnya keluarga dalam foto tua itu? Apa yang terjadi pada mereka? Dan, yang paling penting, bagaimana kami bisa menghentikan semua ini? Nina, aku pikir kita harus mencari tahu lebih dalam tentang rumah ini, kataku saat kami duduk di sebuah warung kecil di pinggir kota, mencoba menyusun rencana. Nina mengangguk, matanya masih terlihat lelah dan penuh ketakutan. Mungkin kita bisa pergi ke kantor catatan sipil atau perpustakaan kota, mencari arsip lama tentang rumah itu, usulnya. Tanpa berpikir panjang, kami pergi ke perpustakaan kota. Di sana, kami bertemu dengan seorang petugas tua yang tampaknya mengenal sejarah kota ini dengan baik. Rumah tua di tepi hutan jati, tanya petugas itu sambil menatap kami dengan penuh rasa ingin tahu. Rumah itu punya sejarah kelam, nak. Aku dan Nina saling berpandangan. Apa yang terjadi di sana, Pak? Tanyaku. Petugas itu menarik napas dalam sebelum menjawab. Keluarga yang pertama tinggal di sana, keluarga Harjo namanya, menghilang secara misterius. Orang-orang desa percaya mereka diganggu oleh sesuatu yang berasal dari hutan di belakang rumah. Banyak yang bilang mereka mendengar suara-suara aneh, bayangan yang bergerak di malam hari, dan bahkan penampakan di dalam rumah. Aku merinding mendengar cerita itu. Apakah mereka pernah ditemukan? Petugas itu menggeleng pelan. Tidak pernah. Tapi ada yang mengatakan kalau mereka masih ada di sana dalam bentuk lain. Mendengar itu, Nina semakin gelisah. Kami menghabiskan beberapa jam di perpustakaan, membolak-balik koran lama dan dokumen arsip. Salah satu artikel yang kami temukan menceritakan tentang seorang peneliti paranormal yang pernah mencoba menyelidiki rumah itu, tetapi menghilang tanpa jejak setelah beberapa hari. Rin, lihat ini. Nina menunjukkan artikel lain yang mengungkapkan bahwa beberapa penghuni sebelumnya juga mengalami gangguan serupa sebelum akhirnya meninggalkan rumah tersebut dengan keadaan mental yang terganggu. Saat membaca lebih dalam, aku menemukan catatan kecil yang ditulis oleh seorang mantan penghuni rumah itu. Mereka datang di malam hari, mereka ingin kami pergi, tapi kami sudah terlalu jauh masuk ke dalam rahasia ini. Tidak ada jalan keluar. Tinta di bagian akhir surat itu tampak kabur, seolah ditulis dengan tergesa-gesa. Aku menatap Nina, dan dia balas menatapku dengan ketakutan yang sama. Kita harus kembali ke rumah itu, Rin. Kita harus mengakhiri semua ini. Malamnya, dengan senter di tangan dan hati yang dipenuhi keberanian, kami kembali ke rumah. Namun, kali ini terasa lebih berat. Udara di sekitar rumah lebih dingin dari biasanya, dan suara hutan terdengar lebih nyaring, seolah ada sesuatu yang menunggu. Kami melangkah masuk, dan suasana di dalam rumah lebih mencekam dari sebelumnya. Seperti ada aura yang menekan dada kami, membuat napas terasa berat. Aku meraih buku catatan yang kami temukan di loteng sebelumnya dan membuka halaman terakhirnya. Ada tulisan samar di sana,
seperti sebuah petunjuk yang belum kami sadari sebelumnya. Di balik cermin, jawabannya ada di balik cermin. Aku membaca dengan suara bergetar. Nina menoleh ke arah cermin besar yang masih berdiri di sudut loteng. Dengan langkah hati-hati, kami mendekat, dan untuk pertama kalinya, kami memperhatikan sesuatu yang selama ini terlewat. Bingkai kayu cermin itu memiliki ukiran aneh, seperti simbol-simbol yang tidak kami mengerti. Dengan tangan gemetar, aku menyentuh cermin itu. Seketika, bayangan dalam cermin bergerak, bukan refleksi kami, melainkan sesuatu yang lain. Kami terperangah saat perlahan, cermin itu menunjukkan sesuatu yang tidak seharusnya kami lihat, masa lalu yang mengerikan dari rumah ini. Aku melihat sosok pria yang tampak seperti kepala keluarga Harjo, berdiri di ruang tamu dengan ekspresi putus asa. Ia terlihat berbicara dengan seseorang atau sesuatu di dalam bayangan, sebelum akhirnya berteriak dan menghilang ke dalam kegelapan. "Nina, kita harus keluar dari sini sekarang juga," teriakku. Namun sebelum kami sempat berlari, pintu loteng kembali tertutup dengan sendirinya. Kali ini, suara langkah kaki yang berat terdengar di bawah, sesuatu sedang naik ke atas. Kami membeku di tempat, memandang satu sama lain dengan ketakutan yang begitu nyata. Jantungku berdetak cepat saat suara itu semakin dekat. Aku meraih tangan Nina dan menariknya menuju cermin. "Kita harus melakukan sesuatu," bisikku panik. Nina merogoh buku catatan dan membacakan mantra yang tertulis dalam bahasa kuno di dalamnya. Cermin mulai bergetar semakin keras, dan bayangan di dalamnya menjadi semakin jelas. Sebuah sosok gelap dengan mata merah menyala kini menatap kami langsung dari dalam kaca. Tiba-tiba, suara jeritan melengking keluar dari cermin, membuat kami berdua menjerit. Ruangan bergetar hebat, dan udara terasa semakin dingin. Cermin itu kemudian retak sedikit demi sedikit, sebelum akhirnya pecah menjadi serpihan kecil yang berhamburan di lantai. Namun, sebelum kami bisa bernapas lega, suara dari belakang kami bergema, "Kalian pikir ini sudah berakhir?" Aku dan Nina berbalik dengan tubuh gemetar. Di sana, berdiri sosok pria yang sama dengan yang ada di dalam cermin, tetapi kini lebih nyata. Matanya yang kosong menatap lurus ke arah kami, bibirnya menyeringai mengerikan. Udara di sekitar kami membeku, dan langkah-langkahnya mendekat perlahan. "Kalian telah membuka pintu yang seharusnya tetap tertutup," bisiknya dengan suara parau. Aku menarik Nina ke belakang, tetapi sosok itu terus maju. Ruangan terasa semakin menyempit, dan hawa dingin menyelimuti tubuh kami. "Kita harus keluar," teriak Nina. Namun pintu kini terkunci rapat, dan bayangan gelap mulai merayap dari sudut-sudut ruangan, membentuk sosok-sosok lain yang lebih menyeramkan. Aku meraih lilin yang ada di dekat pintu, menyalakannya dengan gemetar, berharap cahaya dapat mengusir kegelapan yang perlahan mendekat. Aku dan Nina berlari secepat mungkin keluar dari rumah itu. Nafas kami tersengal, dan jantungku berdegup begitu kencang hingga terasa seperti ingin meledak. Malam terasa lebih dingin dari biasanya, dan suara langkah kaki yang membuntuti kami dari dalam rumah masih terdengar. Kami berhenti di depan gerbang rumah, mencoba mengatur napas sambil menatap ke belakang. Rumah itu tampak sunyi, tapi aku tahu sesuatu masih mengawasi kami dari dalam. "Rin, kita harus mencari bantuan. Kita nggak bisa terus begini," ujar Nina dengan suara gemetar. Aku mengangguk, tetapi dalam hatiku aku tahu, siapapun yang kami temui mungkin tidak akan percaya dengan apa yang terjadi. Kami bergegas menuju rumah Bu Siti, satu-satunya orang yang bisa membantu kami memahami lebih dalam tentang rumah itu. Sesampainya di sana, Bu Siti tampak terkejut melihat kondisi kami. "Astaga, kenapa kalian tampak seperti melihat setan? Masuklah dulu, ceritakan apa yang terjadi." Kami pun masuk ke rumahnya, duduk di ruang tamu yang terasa lebih hangat dan nyaman dibanding rumah kami yang terasa seperti kuburan.
Aku dan Nina menceritakan segala yang terjadi, mulai dari suara langkah kaki, bayangan di cermin, hingga makhluk yang muncul dari dalam bayangan. Bu Siti terdiam sejenak sebelum akhirnya berkata, "Kalian telah membuka sesuatu yang seharusnya tetap terkunci. Rumah itu menyimpan rahasia yang lebih dalam dari yang kalian kira." Aku menelan ludah. "Apa maksud ibu? Apakah semua ini ada hubungannya dengan keluarga Harjo?" Bu Siti mengangguk perlahan. "Rumah itu bukan rumah biasa. Dulu, sebelum keluarga Harjo menempatinya, rumah itu adalah tempat pemujaan. Ada sesuatu yang dipanggil di sana, sesuatu yang seharusnya tidak berada di dunia ini. Keluarga Harjo mungkin telah menjadi korban pertama, tapi mereka bukan yang terakhir." Nina mencengkram tanganku erat, wajahnya pucat pasi. "Jadi makhluk itu masih ada di sana? Dan sekarang mengincar kita?" Bu Siti menghela napas panjang. "Sayangnya, ya. Ada sesuatu di dalam rumah itu yang ingin keluar dan kalian yang telah membangunkannya." Aku mencoba berpikir jernih. Apa yang bisa kita lakukan untuk menghentikannya? Apa ada cara untuk mengusirnya? Bu Siti menatap kami dengan serius. "Ada satu cara, tapi itu berbahaya. Kalian harus masuk."